Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farabila Dinarmanisi dengan NIM 112210566. Yang saya hormati Bapak Halifi Azizan selaku dosen pengampu mata kuliah SDM lanjutan. Dalam video kali ini saya akan menanggapi mengenai aspek pelatihan disiplin kerja dari PT JST Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai organisasi yang ada di PT JST Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dari PT JST Indonesia. PT JST Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi komponen elektronik yang berlokasi di Cibitung MM 2100, tepatnya di Bekasi. PT JST Indonesia ini sendiri merupakan anak perusahaan asal Jepang, yaitu JST MFG Co. Ltd, yang pertama didirikan pada tahun 1954. PT JST Indonesia sendiri itu tidak hanya ada di Indonesia, perusahaan ini juga telah melebarluaskan usahanya sampai ke Eropa, Amerika, dan juga Australia. PT JST Indonesia didirikan di Indonesia pada tahun 1994 dan memiliki fasilitas produksi yang berada di kawasan industri MM 2100 Cibitung, Bekasi. Perusahaan ini memproduksi dan memasarkan konektor untuk peralatan elektronik konsumen, otomatisasi kantor dan peralatan komunikasi serta peralatan FE dan mobil, terminal tanpa solder dan terminal rantai. Jadi PT JST Indonesia itu sendiri memproduksi terminal konektor dan juga terminal rantai yang biasa disebut dengan, kalau karyawan itu menyebut dengan produksi kontak dan Ubicell. PT JST ini telah memiliki jaringan dunia, salah satunya di Indonesia sejak tahun 1994. PT JST Indonesia ini tersendiri telah memiliki sertifikasi JIS, yaitu Japan International Standard, dan TÜV NORD atau TÜV Nord, dan ISO 9001 serta EMS ISO 14001. SDM atau sumber daya manusia di PT JST Indonesia sendiri itu sangat berharga atau sebuah investasi besar yang akan menjadi faktor utama yang menentukan suatu keberhasilan sebuah perusahaan atau instansi. Pengelola SDM yang tepat bagi sebuah perusahaan atau instansi akan menjadi faktor utama yang membawa kesuksesan yang maksimal. Kreativitas dan dedikasi para ahli di bidangnya adalah kunci keberhasilan sebuah perusahaan atau instansi. Apresiasi yang tinggi atas kontribusi para karyawan yang menemukan lingkungan kerja yang positif, inovatif, kreatif, dan dinamis. Karena itu bisa membuat kenyamanan bagi para karyawannya. Maka dari itu, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai aspek pelatihan, disiplin kerja, serta kompensasi dan juga kenyamanan dari segi karyawannya. Baik, saya akan memulai dari aspek pelatihan.
Aspek pelatihan sendiri itu di perusahaan biasanya mencakup pengembangan keterampilan teknis dan juga soft skill yang relevan dengan pekerjaan. Adapun PT JST Indonesia sendiri itu merupakan bagian dari industri manufaktur atau elektronik, kemungkinan besar menawarkan pelatihan terkait teknologi, keselamatan kerja, serta kemampuan manajerial. Di PT JST Indonesia itu sendiri terdapat beberapa banyak pelatihan, seperti salah satu contohnya itu ada pelatihan atau biasa disebut dengan training. Trainingnya itu sendiri ada berupa training first aid, training pemadam kebakaran, serta training dari instansi luar yang datang ke PT JST Indonesia itu sendiri. Untuk pelatihan secara teknisnya, PT JST Indonesia itu sendiri biasanya meningkatkan keterampilan dalam bidang produksi, pemeliharaan mesin, atau pengoperasian alat teknologi canggih. Adapun secara pelatihan soft skills-nya yaitu berfokus pada pengembangan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Lalu dari pelatihan keselamatannya itu biasanya PT JST Indonesia itu mengedukasi karyawan tentang protokol keselamatan kerja yang sesuai dengan standar industri. Pendapat saya mengenai aspek pelatihan yang ada di PT JST Indonesia sendiri itu, pelatihan itu merupakan salah satu investasi terbaik ya untuk karyawan itu tersendiri yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu PT JST Indonesia sendiri. Dalam konteks PT JST Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur atau teknologi, pelatihan yang berkelanjutan penting. Itu tuh sangat penting untuk menjaga agar karyawan selalu update dengan teknologi terbaru dan standar industri. Pelatihan ini tersendiri itu tidak hanya mempengaruhi keterampilan teknis, tetapi juga dapat meningkatkan soft skill serta kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim. Perusahaan itu tersendiri itu juga yang menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pelatihan akan mendapatkan manfaat dari peningkatan efisiensi kerja, pengurangan kesalahan operasional, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Pendapat saya percaya jika PT JST Indonesia memiliki program pelatihan yang komprehensif dan terstruktur, itu akan meningkatkan kualitas kerja dan daya saing perusahaan, sekaligus memberikan peluang pengembangan karir bagi karyawannya. Jadi semakin banyak pelatihan, semakin banyak training, itu tuh akan memberikan pengembangan karir bagi si karyawan di PT JST itu tersendiri. Selama saya bekerja di PT JST Indonesia itu sebenarnya beberapa PT JST Indonesia itu sendiri memberikan kenyamanan bagi karyawannya dengan salah satu yaitu pelatihannya. Yang sering saya lihat itu di PT JST sendiri ada yang namanya training first aid. Jadi training first aid itu per departemen itu dibagi tugas atau dibagi beberapa karyawan untuk mengikuti pelatihan first aid ini. Jadi untuk menambah wawasan bagi si karyawan ini tersendiri, atau jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja di departemen atau di perusahaan tersebut, karyawan di departemen tersebut atau karyawan itu tersendiri juga sudah memiliki ilmu tentang first aid. Lalu ada yang kedua, saya akan membahas mengenai disiplin kerja. Kedisiplinan kerja di PT JST Indonesia itu tersendiri menurut saya sudah sangat bagus, karena yang
saya tahu PT JST Indonesia itu merupakan perusahaan anak Jepang, yang dimana kita tahu perusahaan Jepang itu sangat menjunjung tinggi nilai disiplin kerja nomor 1. Yang dimana selama bekerja di PT JST Indonesia itu sangat mengedepankan kedisiplinan nomor 1, mulai dari jam kerja karyawan. Selama bekerja itu kita tidak boleh bermain HP kecuali jika ada hal urgent. Disiplin kerja ini mencakup kebutuhan terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Aspek ini biasanya meliputi punctuality atau karyawan itu diharapkan untuk datang tepat waktu dan memenuhi jam kerja yang telah ditentukan. Tanggapan saya mengenai jam kerja Indonesia, jam kerja di PT JST Indonesia ya. PT JST Indonesia itu biasanya kerja dari jam 7.20 sampai 16.50 itu untuk jam waktu yang normal. Jika ada lembur itu biasanya sampai jam 19.20. Jadi 12 jam jika lembur. Ya, tanggapan saya mengenai jam kerja itu sebenarnya sudah sangat bagus, apalagi PT JST Indonesia itu menerapkan yang namanya jam mati atau jam istirahat itu tidak dihitung. Jadi masuknya jam 16.50 itu sudah selesai bekerja, kita tidak boleh ngapa-ngapain lagi. Lalu kepatuhan terhadap prosedurnya ini, PT JST Indonesia ini mengikuti prosedur kerja yang berlaku. Jadi selama kita bekerja itu sudah pasti ya kita mengikuti standar operasional prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, terutama dalam kegiatan operasi produksi atau penggunaan alatnya. Jadi kedisiplinan kerja yang telah diterapkan oleh PT JST Indonesia itu tersendiri sudah diatur dalam standar operasional prosedurnya. Lalu ada pengelolaan performa, pemantauan terhadap kinerja individu dengan tujuan memastikan produktivitas dan kualitas kerja. Jadi produk yang telah kita produksi itu kita pastikan lagi dengan cara diseleksi, dan kualitas kerjanya itu, kualitas kerja si karyawan itu apakah sudah mumpuni atau belum. Selama saya bekerja di PT JST Indonesia, pendapat saya karyawan di PT JST Indonesia itu sendiri sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, mulai dari jam kerja, jam istirahat, serta jam pulangnya itu sudah sangat diikuti dengan baik oleh karyawan PT JST Indonesia itu tersendiri. Lalu bagaimana dengan jam istirahat makan? Sebenarnya di PT JST Indonesia itu ada yang namanya jam rolling. Jadi setiap departemen itu menerapkan jam rolling untuk secara bergantian kita menjaga mesin, karena selama 24 jam itu mesin itu tidak stop. Jadi harus ada yang namanya rolling karyawan. Jadi setiap karyawan itu memiliki tugas untuk rolling. Biasanya itu rolling istirahat jam makan siang di jam 11.30. Semua departemen itu menerapkan jam rolling. Apalagi setiap hari Jumat, biasanya karyawan perempuan terutama saya, ada yang namanya rolling Jumat, karena menggantikan posisi karyawan lelaki yang akan melaksanakan sholat Jumat. Lalu yang ketiga, saya akan membahas mengenai kompensasi. Pendapat saya mengenai PT JST Indonesia dari segi kompensasinya itu sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Jadi di setiap tanda tangan kontrak atau PKWT,
setiap tahun itu karyawan kontrak mendapatkan kompensasi yang dimana itu nominalnya sebesar 1 kali gaji biasanya. Jadi setiap karyawan yang telah melakukan tanda tangan kontrak atau perpanjangan PKWT itu biasanya akan mendapatkan kompensasi di bulan berikutnya setelah tanggal ia melakukan tanda tangan PKWT. Tidak hanya untuk karyawan yang telah perpanjangan ya, biasanya PT JST Indonesia itu memberikan kompensasi karyawan yang sudah habis kontrak atau juga karyawan yang sudah resign. Ya biasanya kompensasi ini sendiri diberikan oleh PT JST Indonesia ke karyawan yang sudah habis kontrak atau yang baru saja perpanjangan PKWT. Jadi tidak hanya karyawan yang baru perpanjangan, tapi PT JST Indonesia itu memberikan perhatian atau memberikan kewajibannya kepada karyawan yang telah finish kontrak atau baru saja perpanjangan. Tidak hanya mengenai kompensasi itu ya, kompensasi itu juga mengenai gaji, tunjangan, dan insentif yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Kompensasi PT JST Indonesia itu tersendiri dari segi gaji pokok itu sudah sesuai dengan standar industri dan kualifikasi karyawan. Jadi di PT JST Indonesia itu ada yang namanya grade atau rank biasanya sesuai dengan jabatan atau rank itu sesuai dengan rank itu sesuai dengan kapasitas karyawan dalam bekerja. Jadi semakin kita bisa mengerjakan beberapa banyak hal, semakin bisa juga rank atau grade kita akan mengikuti kemampuan yang kita miliki. Lalu tunjangan di PT JST Indonesia itu tersendiri menurut saya sudah sangat bagus karena PT JST Indonesia sendiri memberikan tunjangan yang sangat mumpuni atau sangat banyak seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, serta tunjangan keluarga itu sendiri PT JST juga memberikan dan memperhatikan kenyamanan bagi karyawannya itu tersendiri. Jadi tidak hanya tunjangan bagi karyawan itu sendiri ya, tapi PT JST Indonesia juga memberikan tunjangan untuk keluarga dari karyawan di PT JST Indonesia itu tersendiri. Lalu ada insentif. Insentif ini berdasarkan kinerja individu dari karyawan itu tersendiri atau tim serta pencapaian target perusahaan. Biasanya insentif itu diberikan atau biasa kita menyebutnya bonus ya di setiap akhir tahun. Biasanya PT JST memberikan bonus di akhir tahun itu kepada karyawannya. Jadi menurut saya PT JST Indonesia sudah sangat bagus dalam memperhatikan dari segi aspek tunjangan, gaji, dan juga insentifnya. Lalu kalau dari segi aspek kompensasi itu kompensasi kan merupakan aspek atau faktor utama ya dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Jadi gaji yang kompetitif, tunjangan yang memadai, dan insentif yang menarik itu sangat berpengaruh terhadap motivasi dan retensi karyawan. Dalam perusahaan teknologi ini sendiri atau manufaktur ya di PT JST Indonesia itu tuh sangat penting untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan karyawan
Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan itu sebanding dengan tantangan pekerjaan yang ada serta standar industri yang sudah perusahaan berikan untuk karyawan gitu. Jadi menurut pendapat saya, jika PT JST Indonesia itu menawarkan paket atau paket kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan harapan karyawan. Tapi sejauh ini biasanya itu di PT JST ada yang namanya skema. Jadi skema itu meneruskan keluh kesah karyawan. Jadi keluh kesah karyawan itu mengenai gaji, tunjangan itu disampaikan oleh skema ke manajemen. Jadi nanti manajemen akan mengabulkan atau menerima masukan dari skema yang sudah dirumbukan gitu. Jadi itu tuh akan mendorong kita sebagai karyawan memberikan performa yang terbaik gitu. Jadi insentif berbasis kinerja juga dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawannya itu tersendiri. Lalu ada dari aspek kepuasan karyawan. Sejauh ini yang saya tahu ya, PT JST Indonesia itu sangat membuat nyaman karyawannya karena fasilitasnya sudah sangat mumpuni, sudah sangat memadai di PT JST. Jadi karyawan juga dapat bekerja dengan nyaman, bekerja dengan baik gitu. Jadi kepuasan kerja itu mencerminkan bagaimana karyawan merasa tentang pekerjaan mereka itu secara keseluruhan. Baik dari lingkungan kerja, fasilitas yang mendukung itu sangat penting untuk kenyamanan kerja karyawan itu sendiri, seperti ruang kantor yang baik dan fasilitas keselamatan kerja yang memadai. Sebenarnya dari fasilitas perusahaan itu sendiri sudah sangat memadai. Biasanya di PT JST Indonesia itu ada first aid itu atau biasa disebut dengan klinik perusahaan ya. Itu tuh di kliniknya sudah ada perawat yang di situnya. Jadi kita sebagai karyawan jika kita mengalami sakit bisa langsung konsultasi ke first aid atau ke perawat tersebut. Dari segi lingkungan itu sudah sangat bagus. Dari segi lingkungan kerja itu sendiri, fasilitas itu sangat mendukung kenyamanan kerja karyawan itu sendiri, seperti ruang kantor yang baik serta fasilitas keselamatan kerja yang memadai. Jadi menurut saya JST Indonesia itu sendiri sudah memadai fasilitas yang cukup baik sehingga membuat karyawan itu sendiri sangat nyaman berada di perusahaan tersebut. Serta kepuasan karyawan itu sendiri dinilai dari segi hubungan dengan atasan dan rekan kerjanya. Sejauh ini yang saya lihat ya di departemen saya, hubungan antar atasan dan juga karyawan itu sudah sangat baik, mulai dari segi komunikasi serta dari segi tindakan gitu. Jika terjadi sesuatu yang urgent gitu, komunikasi dengan atasan dan karyawan itu atau rekan kerja sudah sangat baik. Karena komunikasi kerja yang baik itu dan hubungan kerja yang harmonis itu dapat meningkatkan kepuasan bagi karyawan itu sendiri gitu. Jadi sehingga jika kita memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja atau atasan, kita sendiri itu bekerja sudah sangat nyaman. Lalu ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi.
Perusahaan yang mendukung fleksibilitas kerja atau memberikan waktu libur yang cukup itu dapat meningkatkan tingkat kepuasan. Di PT JST Indonesia itu normalnya jam kerja itu dari Senin sampai Jumat dari pukul 7.20 hingga 16.50. PT JST ada yang namanya Sabtu Minggu itu HW atau holiday work, jadi atau biasa kita sebut lembur ya. Dari sini saja kita sudah bisa menilai seberapa pedulinya gitu JST terhadap potensi karyawan dalam mendukung produktivitas perusahaan gitu. Jadi karyawan itu rela meluangkan waktu Sabtu Minggunya yang harusnya berkumpul dengan keluarga, dia harus harus meluangkan waktunya itu untuk bekerja gitu. Jadi ya sepadan dengan apa yang karyawan berikan dan perusahaan kasih gitu. Lalu ada, kalau menurut pendapat saya, dari segi yang terakhir ini, dari segi kepuasan karyawan, kepuasan karyawan ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap loyalitas dan kinerja ya. Beberapa faktor yang berperan dalam kepuasan kerja itu termasuk keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, hubungan dengan rekan atasan dan rekan kerja yang sudah saya jelaskan tadi, serta kesempatan untuk berkembang dalam karir. Jika PT JST ini mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana karyawan tersebut itu merasa dihargai dan diberikan kesempatan untuk tumbuh, maka tingkat kepuasan kerja karyawan itu cenderung tinggi. Tapi sejauh ini PT JST sudah memberikan kepuasan yang sangat baik atau sangat nyaman terhadap karyawan di PT JST Indonesia itu sendiri. Jadi menurut pendapat saya, kepuasan kerja dapat ditingkatkan jika perusahaan memberikan perhatian dan pada kesejahteraan karyawan, baik dalam hal fisik atau fasilitas kerja yang nyaman maupun psikologis, lingkungan kerja yang mendukung. Selain itu, kesempatan untuk berkembang dan naik jabatan yang menjadi faktor yang sangat penting. Jadi karyawan yang sudah bekerja selama 10 tahun bahkan lebih itu dapat mendapatkan promosi jabatan biasanya. Jadi mungkin promosi jabatan itu sendiri bukan hanya dinilai dari kinerja kita selama bekerja ya, tetapi juga mulai dari absensi dan hubungan kita tuh dengan atasan dan rekan kerja itu. Karena selama 10 tahun bekerja tapi karyawan tersebut tidak mendapatkan promosi jabatan, ya itu juga termasuk nilai kepuasan terhadap perusahaan dari karyawan tersebut. Jadi kesimpulannya dari saya, secara keseluruhan PT JST Indonesia mengelola aspek pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan karyawan itu dengan sangat baik, sehingga perusahaan itu dapat, atau PT JST Indonesia itu sendiri dapat menciptakan budaya kerja yang positif, produktif, dan loyal. Hal ini tidak hanya berdampak pada kinerja individu, tetapi juga pada kinerja keseluruhan perusahaan. Tentu saja implementasi kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada pengembangan karyawan itu akan menjadi kunci keberhasilan dalam hal ini. Baik,
Mungkin itu saja pendapat saya mengenai pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan juga kepuasan karyawan yang ada di PT JST Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.